Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku di Dava Official. Jadi di video kali ini aku akan menceritakan kepada kalian semua tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Selamat datang wahai nabiku, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal, tepat tanggal 20 April 571 Masehi, tepat pada tahun Gajah. Rasul lahir dari ibu yang bernama Aminah dan ayahnya yang bernama Abdullah, bertepatan dengan peristiwa penyerangan oleh Raja Abraha pada Ka'bah. Peristiwa ini dikisahkan dalam surah Al-Fil. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal saat beliau berusia 6 bulan di dalam kandungan dan diasuh oleh ibu susunya yang bernama Halimatus Sya'diyah dari Bani Sa'ad selama 5 tahun, lalu diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib hanya selama 2 tahun, dan kakeknya meninggal saat Nabi berusia 8 tahun. Selanjutnya beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib hingga dewasa. Pada usia 10 tahun, Nabi mulai bekerja menjadi pengembala. Pada usia 12 tahun, Nabi mulai dikenalkan dengan dunia perdagangan. Suatu hari, rombongan kafilah dagang mereka sampai ke kota Basrah di wilayah Syria besar. Seorang pendeta terkenal di masa itu, Buhairah, menghampiri Abu Thalib dan mengatakan, "Aku mengenali anak muda ini sebagai sosok yang kelak akan dinobatkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Hal itu telah tertulis jelas dalam kitab-kitab kami. Lindungi anak muda ini dari orang-orang Yahudi." Buhairah menyarankan. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad mulai berdagang sendiri. Dalam berdagang, Nabi sangat jujur, dan Nabi Muhammad juga memiliki pribadi yang mulia, seperti berpendirian teguh, memiliki semangat kerja yang tinggi, memiliki kejujuran yang luar biasa, dan menjunjung tinggi amanah. Nabi Muhammad menikah pada usia 25 tahun dengan Khadijah yang saat itu berusia 40 tahun. Dari pernikahannya dikaruniai 7 orang anak, 4 anak perempuan dan 3 anak laki-laki. Namun ketiga anak laki-lakinya meninggal saat masih bayi. Nabi Muhammad hidup di tengah-tengah kaum kafir Quraisy. Meskipun begitu, beliau tidak pernah mengikuti tradisi kaum kafir Quraisy. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin, yang artinya adalah orang yang dapat dipercaya. Hal ini karena Nabi Muhammad dapat mendamaikan perselisihan antar pemuka suku Quraisy yang masing-masing merasa berhak meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Demikian kisah lahir Nabi Muhammad ini, kita bisa mengambil hikmahnya, yaitu karena memiliki pribadi yang begitu mulia,
Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.